20 tahun diperangi oleh orang-orang Mekah. 20 tahun para sahabat Nabi dibunuh. 20 tahun keluarga Nabi disiksa. 20 tahun sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah sudah memiliki kekuatan yang dahsyat, Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dengan 10.000 pasukan tanpa ada setetes darah pun, menaklukkan kota Mekah. Kalau seorang raja yang bisa menaklukkan satu kota, itu akan masuk ke dalam kota tersebut dengan penuh kesombongan, dengan penuh kebanggaan. Kenapa? Menaklukkan satu kota, menaklukkan satu daerah, menaklukkan satu negara. Baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah membawa 10.000 pasukan, menaklukkan kota Mekah, dan Rasulullah SAW dengan sifat tawaduknya yang begitu luar biasa memasuki kota Mekah. Di atas ontanya Rasulullah SAW bukan duduk ataupun bukan dengan tangan seperti ini, tapi apa yang dilakukan Rasul di atas ontanya tersebut ketika menaklukkan kota Mekah. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan Rasulullah di atas ontanya dengan kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sifat tawadu yang luar biasa, rendah hati yang luar biasa. Ketika memasuki kota Makkah, kemudian ditawan ini tawanan-tawanan. Yang tawanan-tawanan ini adalah orang-orang yang selama ini melakukan kekejaman, kekejian kepada para sahabat yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawanan mereka. Berapa tahun mereka memerangi Rasulullah? 20 tahun. Jadi tawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Umar. Umar, kemari. Apa yang pantas aku lakukan kepada mereka ini, wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, penggal ya Rasulullah. Karena mereka 20 tahun memerangimu, 20 tahun membunuh sahabatmu, 20 tahun menyiksa keluarga, penggal ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka ini yang 20 tahun ini merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka orang-orang tersebut yang jadi tawanan ini takut luar biasa dan mereka berkata, engkau adalah keluarga yang baik, engkau adalah seorang yang mulia, engkau adalah orang yang istimewa, engkau adalah keluarga yang istimewa, engkau adalah keturunan yang mulia. Memelas mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang ini yang 20 tahun memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Idhabu fa antumut tulaqah." Apa kata Rasulullah kepada mereka? 20 tahun mereka perangi Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada mereka, pergi kalian, kalian bebas hari ini. Allah. Pergi kalian, kalian bebas hari ini. Kekuasaan ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak bisa Rasulullah penggal mereka, bisa. Dan 20 tahun mereka ini memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan saat itu berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Memaafkan dan menyuruh mereka untuk pergi. Idhabu fa antumut tulaq. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hati dan pikiran terfokus kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita ini bermasalah dengan orang. Orang bikin salah kepada kita. Kita sakit hati kepada orang karena orang itu tipu kita, orang itu bohongi kita, orang itu menyakiti kita, orang itu khianati kita dan lain sebagainya, maka sakit hati kita. Kemudian ada terdetik dalam hati kita, saya ingin maafkan orang tersebut, tapi kok sulit ya? Kenapa sulit? Karena hati dan pikiran kita terfokus kepada kejahatan, kezoliman, keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita.
Ketika hati dan pikiran kita terfokus kepada keburukan, kejahatan, kezoliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau hati dan pikiran kita terfokus kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka dengan mudah kita akan memaafkan kesalahan orang lain. Apa anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika kita memaafkan kesalahan orang lain? Surga tanpa hisab. Kamu sana berapa tahun hisab? Hisab itu gak ada yang tahu. Bisa 1000 tahun kita dihisab itu, bisa 2000 tahun kita dihisab itu. Hisab ini bukan per jam, bukan per hari, tapi per hembusan nafas. Dihitung semuanya oleh Allah SWT. Kita berdiri dihisab oleh Allah. Jangan pun dihisab, jangan pun dihisab. Sebelum dihisab saya sudah azab itu. Allah. Bahkan orang yang sudah dimaafkan saja oleh Allah, ketika di dunia dia minta maaf, dia beristighfar, dia tobat, diampuni oleh Allah, kemudian di yaumil qiyamah dia menghadap kepada Allah, lalu kemudian ditanya oleh Allah, "Atukirru bidzanbin kadza 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 kadza." Engkau ngakui dosamu, engkau lakukan ini, lakukan ini. Nah, iya ya Allah, aku mengakui ya Allah, tapi dalam catatan amalku sudah tidak ada ya Allah. Sudah tidak ada, sudah dihapus, karena aku sudah beristighfar, bertobat, meminta ampun kepadamu, dan kau terima taubatku ketika di dunia ya Allah. Apa kata Allah? Iya, aku sudah terima taubatmu, aku sudah terima istighfarmu, dan aku sudah ampuni dosamu. Saat ini aku bertanya kepadamu, apa alasan engkau melakukan dosa tersebut? Maka orang yang sudah diterima taubatnya, diterima istighfarnya, diampuni dosanya tersebut, ketika ditanya oleh Allah, kenapa alasan engkau melakukan dosa tersebut? Fatasaqatat luhuma wajhi, maka rontok daging wajahnya saking dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah diampuni oleh Allah. Lalu berapa lama kita akan dihisab? Ribuan tahun. Berdiri di hadapan Allah, dihisab satu persatu. Allah, ada orang-orang yang tanpa hisab langsung surga. Di antara mereka ini siapa ini? Yang min ghairi hisab ini? Kok ada ini orang-orang yang orang sedang dihisab luar biasa, takutnya luar biasa, keringat luar biasa, sampai rontok daging wajah saking malu di hadapan Allah, padahal sudah bertobat ketika di dunia. Ada orang-orang nyelonong masuk surga tanpa hisab. Manhum? Siapa di antara mereka? Mereka yang menjaga hati mereka. Siapa? Yang mampu untuk memaafkan kesalahan, kezoliman, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda dengan para sahabat ketika duduk. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan ahli surga? Mau ya Rasulullah. Ini orang ini yang baru masuk ke majelis kita ini, dia ini ahli surga, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat berdiri mengucapkan selamat kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga tersebut. Selamat, selamat, engkau dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Allah. Ini yang berbicara ini siapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa. Yang berbicara ini siapa? Yang dijamin lisannya oleh Allah, tidak keluar lisannya kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah, baginda Rasul. Orang ini yang baru masuk ke majelis kita ini, dia ini ahli surga, kata Rasulullah. Maka para sahabat mengucapkan selamat, selamat, engkau dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ada seorang sahabat yang penasaran dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat tersebut, sehingga sahabat ini dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka sahabat yang penasaran ini meminta izin kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, izinkan aku untuk bertamu di rumahmu selama 3 hari. Tujuannya untuk apa? Ini penasaran, amalan apa ini yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga sahabat ini dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka bertamu selama 3 hari.
Ketika bertamu selama 3 hari, diperhatikan tidak ada amalan yang spesial. Tidak dari pagi baca Quran sampai malam, tidak. Tidak dari pagi sampai malam ngaji, tidak. Tidak dari pagi sampai malam sholat, tidak. Standar biasa amalannya. Semakin penasaran nih sahabat. Akhirnya setelah 3 hari, sahabat ini bertanya kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga tersebut, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga? Maka perhatikan jawaban daripada sahabat ini, dan ini berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini menjawab,